Assalamualaikum guys, karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 2020, aku ingin menceritakan tentang satu pahlawan nasional yang bernama Slamet Riyadi. Oke, kita check it out. Dulu ada seorang pahlawan yang bernama Slamet Riyadi yang berasal dari Solo. Dulu Slamet Riyadi bernama Sukamto dengan lahir di Surakarta pada tanggal 26 Juli 1927. Ia adalah putra kedua dari pasangan Raden Ngabei Prawiro Pralebdo, seorang perwira pada Tentara Kasunanan Solo, dan Sutati, seorang penjual buah. Berusia 1 tahun, Sukamto atau Slamet Riyadi itu pernah tidak sengaja jatuh gara-gara ibunya yang nggak sengaja menjatuhkan ya guys, sehingga Sukamto selalu setelah jatuh ia menjadi sering sakit-sakitan, dan untuk membantu menyembuhkan penyakitnya, dulu tubuh Sukamto sangat kecil dan sering sakit-sakitan. Fisiknya pun sangat lemah, sehingga mudah diserang berbagai penyakit. Dan setelah itu, keluarga Sukamto yang tinggal tidak jauh dari lingkungan Keraton Solo menganut ajaran kejawen. Maka ditempuhlah ikhtiar yang sesuai tradisi Jawa terkait kondisi Sukamto, yakni dengan cara menjualnya kepada salah satu kerabat, yakni pamannya yang bernama Warnen Harjo. Sebagai syarat, nama Sukamto harus diganti agar terhindar dari mara bahaya. Nama yang dipilih adalah Slamet demi harapan untuk keselamatan hidupnya. Semenjak itu, Sukamto resmi menyandang nama baru yaitu Slamet. Dalam ritual yang dihadiri oleh para tetua kampung, tokoh adat, dan masyarakat, juga warga sekitar, secara adat Sukamto alias Slamet sudah menjadi anak dari Warnen Harjo. Meskipun begitu, ia tetap tinggal bersama ayah dan ibunya. Jadi secara adat tuh Slamet Riyadi sebenarnya sudah sah menjadi anak pamannya, tapi ia tetap tinggal bersama ayah dan ibunya. Dan akhirnya nantinya ketika Slamet beranjak di remaja, ia kembali dibeli oleh ayahnya seperti tradisi yang berlaku. Habis dijual ke pamannya, akhirnya setelah dewasa atau remaja dibeli lagi oleh ayahnya atau orang tuanya. Saat SMP atau sekolah menengah Mangkunegaran, Slamet memperoleh nama belakang Riyadi karena banyak siswa yang bernama Slamet. Akhirnya nama Slamet ditambahi nama Riyadi. Akhirnya banyak siswa-siswa yang bernama Slamet, teman-teman. Jadinya nama Slamet ditambah menjadi Riyadi, yang sekarang kita kenal menjadi Slamet Riyadi. Slamet Riyadi lulus dari sekolah menengah bertepatan dengan kalahnya Belanda dari Jepang, yang kemudian mengambil alih wilayah Indonesia pada tahun 1942. Slamet yang saat itu baru berusia 15 tahun memutuskan merantau ke Jakarta dan meneruskan pendidikan di Akademi Kelautan milik pemerintah militer Jepang. Hingga suatu malam di sekitar stasiun Gambir, Slamet Riyadi bersua dengan para pejuang yang bergerak dari secara bersembunyi-sembunyi dengan harapan bisa mengusir Jepang suatu saat nanti. Nah, ketika Jepang akhirnya kalah oleh sekutu dalam Perang Dunia Kedua, Slamet Riyadi mengajak rekan-rekannya sesama pelaut untuk turut mengangkat senjata. Slamet Riyadi kemudian kembali ke Solo untuk membantu perjuangan rakyat di sana.
hingga akhirnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu ia sepenuhnya membuktikan diri untuk mempertahankan kemerdekaan RI karena Belanda yang ingin berkuasa lagi telah datang kembali. Bergabung dengan Angkatan Perang RI, Slamet Riyadi langsung terlibat sentral dalam berbagai aksi perjuangan melawan Belanda, termasuk agresi militer Belanda 1 dan 2 yang masing-masing terjadi pada tahun 1947 dan 1949. Slamet Riyadi memimpin serangan umum kota Solo selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 11 Agustus 1949. Serbuan frontal ini mengakibatkan 7 tentara Belanda tewas dan 3 orang lainnya menjadi tawanan. Keberhasilan itu membuat Slamet Riyadi semakin dilibatkan dalam misi-misi berikutnya yang tak kalah penting. Selain itu, usai serangan umum kota Solo yang sukses besar tersebut, Slamet Riyadi dibaptis di gereja Santo Antonius Purbayan Solo. Namanya kemudian menjadi Ignatius Slamet Riyadi. Slamet Riyadi selalu terlibat dalam operasi-operasi militer penting Angkatan Bersenjata RI. Selanjutnya, ia terlibat dalam usaha menghentikan Angkatan Perang Ratu Adil atau singkatnya APRA, juga Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, singkatan dari DITII di Jawa Barat, lalu menghadapi pasukan Andi Aziz di Makassar, hingga dikirim ke Ambon kontra Republik Maluku Selatan atau RMS. Satu kali saat menjalankan tugas, Slamet Riyadi pernah menyatakan cita-cita kepada sahabatnya sekaligus rekan kerjanya, yaitu Kolonel A.E. Kawilarang. Slamet Riyadi berkata bahwa saya ingin membentuk pasukan khusus yang tangguh, pasukan baret hijau Belanda seperti yang kita hadapi saat ini. Jadi Slamet Riyadi ingin membentuk pasukan khusus yang tangguh seperti yang dimiliki oleh Belanda. Begitu guys. Keinginan itu tak kuasa diwujudkan. Namun cita-cita Slamet Riyadi ditunaikan oleh sahabatnya yaitu A.E. Kawilarang dengan membentuk Kesatuan Komando atau KESKO, lalu berturut-turut berganti nama Korps Komando Angkatan Darat yaitu KKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, hingga menjadi yang sekarang ini kita kenal yaitu Komando Pasukan Khusus yaitu Kopassus. Slamet Riyadi meninggal dunia terlalu dini. Jadi Slamet Riyadi itu meninggalnya terlalu muda ya guys, pada tanggal 4 November 1950 gara-gara perutnya terkena berondongan peluru di depan gerbang Benteng Victoria di kota Ambon. Usai tertembak, Slamet Riyadi langsung diamankan untuk segera mendapatkan pertolongan. Meskipun perutnya terluka parah, ia terus memberikan instruksi agar disampaikan kepada pasukannya yang masih bertempur di Ambon. Di rumah sakit darurat di atas kapal di perairan Tulehu, Maluku Tengah, dokter dan tenaga medis lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Slamet Riyadi. Kan kalian ngerti guys, ajal atau maut, jodoh, rezeki itu di tangan Tuhan ya, di tangan Allah. Akhirnya Slamet Riyadi tidak tertolong guys, dan di hari yang sama yaitu pukul 11 malam Slamet Riyadi menghembuskan nafas terakhirnya. Jasad sang perwira muda dimakamkan di Tulehu atas permintaan masyarakat setempat, sedangkan bagian
tanah kuburannya dibawa ke Solo untuk disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Solo. Almarhum Slamet Riyadi juga bertanggung jawab atas Resimen 26 di Surakarta. Slamet Riyadi dikirim ke garis depan pada tanggal 10 Juli 1950 sebagai bagian dari Operasi Senopati. Dan yang warga Solo pasti tahu peninggalan dari Slamet Riyadi. Peninggalan Slamet Riyadi di masa sekarang itu yaitu sebuah jalan utama di Surakarta yang bernama Jalan Slamet Riyadi. Itu kalau teman-teman yang orang Solo pasti mengerti dan tahu ya yang di mana Jalan Slamet Riyadi, karena di sana itu ada patung Slamet Riyadi besar sekali ya. Terus nama Slamet Riyadi dijadikan juga sebagai nama kapal, yaitu KRI Slamet Riyadi, sebuah fregat yang dikatakan sebagai salah satu kapal tercanggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, dan sebuah universitas di Surakarta bernama Universitas Slamet Riyadi. Slamet Riyadi telah menerima berbagai tanda kehormatan dari pemerintah Indonesia. Ia menerima beberapa medali Anumerta, termasuk Bintang Sakti pada bulan Mei 1961, Bintang Gerilya pada bulan Juli 1961. Pada 19 November 2007, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi Slamet Riyadi menjadi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Dan Slamet Riyadi dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia bersama dengan Adnan Kapaugani, Ida Anak Agung Gede Agung, dan Mustopo. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 66 tahun 2007, dan Slamet Riyadi juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana Bakti November 1961, Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 9 November 2007. Kalau ada teman-teman yang asli Solo atau pernah tinggal di Solo, tolong komennya ya tentang Slamet Riyadi yang kalian tahu. Tulis komen di bawah. Oke, terima kasih. Oke guys, nyambung tentang Slamet Riyadi ya guys. Ini dari cerita dari keluargaku. Jadi aku memiliki mbah perempuan, dan mbah perempuanku itu dari pihak ibu memiliki adik yang bernama, kalau aku sih manggilnya Mbah Anwar ya. Dan Mbah Anwar itu anak ketiga dari keluarga mbahku, 6 saudara kandung, dan Mbah Anwar itu anak ketiga. Dan Mbah Anwar ini ternyata adalah tentara atau anak buahnya Slamet Riyadi. Mbah Anwar ini meninggal juga di daerah atau di kota Ambon. Jadi kata ibuku dulu waktu Mbah Anwar jenazahnya datang dari Ambon ke Surakarta atau ke Solo, itu kan diantar ke rumah keluarganya ya. Dan saat itu ibuku masih sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD. Dan Mbah Anwar itu dimakamkan di Taman Bahagia di Solo. Itu daerah sekitar UNS. Kalau teman-teman yang asli dari Solo pasti tahu di mana makam Taman Bahagia di Solo itu, yang dekat kampus UNS. Ya guys, aku nggak nyangka kalau aku memiliki mbah yang seorang pejuang, itu anak buah Slamet Riyadi.
Oke guys, cukup di sini dulu pembahasan tentang Brigadir Jenderal TNI Ignatius Slamet Riyadi, yang seorang pahlawan dari kota Solo. Semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa minta supportnya untuk video-videoku dengan cara yang kalian mungkin sudah tahu, seperti subscribe, like, komen, pencet tanda loncengnya, dan share ke media sosial teman-teman sekalian. Oke, terima kasih guys, semoga kalian terhibur dan aku akan melemparkan video-video yang lain lagi secepatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.